Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik. Pada pertemuan ke-10 ini kita coba lagi bahas terkait dengan sistem pengendalian manajemen, yaitu karakteristik lingkungan bisnis global. Jadi pemahaman kita bagaimana sih dengan lingkungan bisnis global saat ini, ya, sehingga ini akan memberi pemahaman kepada kita semua bagaimana membentuk pola pikir kita terhadap kondisi dari lingkungan bisnis global. Nah, sebenarnya kita itu sudah berada dalam 4 zaman, ya. Jadi 4 zaman. Yang pertama, kita itu berada di zaman globalisasi ekonomi. Artinya pintu masuk dari berbagai itu bisa cepat. Dari berbagai negara bisa masuk, ya, global. Secara ekonomik itu seperti contoh aja produk halal. Produk halal itu sudah mengglobal, mendunia sekali, ya. Tidak hanya diproduksi oleh orang Muslim, tapi justru sebaliknya dikuasai oleh orang non-Muslim. 60% produk halal itu ada di Cina, ya. Jadi banyak sekali produk halal itu sudah di Cina dan memang dikonsumsi banyak oleh orang Muslim. 40%-nya, 30% di-share ke berbagai negara-negara Muslim dan negara-negara lain, ya. Ada juga, jadi kebanyakan memang tidak bisa diglobalisasi itu, di globalisasi ekonomi kita berada dalam satu hal yang sama, gitu, ya, dalam satu kondisi yang sama, dengan kelebihan yang sama, dengan kelebihan tertentu tidak membuat arti kita bisa mampu unggul. Jadi, ya, meskipun kita memiliki misalnya kondisi mayoritas masyarakat Muslim yang sangat banyak, namun dalam konteks produk halal kita masih jauh, ya, masih jauh dibandingkan Cina. Dibandingkan Cina jauh sekali. Cina dari tasbih saja, makanan dan sebagainya itu sudah mengarah ke produk halal, ya. Jadi orang-orang luar itu, orang-orang di negara lain itu memandang Islam itu misalnya syariah itu sebagai sains, sebagai ilmu. Oke. Kedua, kita juga berada dalam zaman IT, teknologi informasi, sehingga beberapa informasi baik dari internal maupun eksternal sangat mudah kita dapati, ya, sangat mudah kita dapati, sehingga sebenarnya memberi kemampuan dan keterbatasan juga, bukan kemampuan dan ancaman bagi kita sendiri yang menggunakan IT ini, teknologi informasi. Yang ketiga, kita juga berada dalam zaman quality management atau strategic quality management, artinya di mana orang-orang pada di dunia ini, di negara lain atau di negara kita itu juga sangat mementingkan dengan kualitas, ya, kualitas. Bagaimana mengelola kualitas itu juga sangat diharapkan, sangat ditekankan pada sebuah produk akhirnya, ya, quality management. Awalnya sih, misalnya kita lihat juga strategi quality management, manajemen Cina itu pertama kali pembentukan model-model KW, ya, barang produk KW. Sekarang dia sudah bisa bikin produk yang berkualitas seperti almas, mobil. Awal-awal mereka kayaknya tidak terlalu mementingkan kualitas, tapi di zaman sekarang Cina juga masuk ke dalam ranah kualitas manajemen. Jadi manajemen kualitasnya juga diperhitungkan, begitu juga di Indonesia, ya. Jadi karet, kayak kalau kita industri karet kita juga sekarang ini disorot karena kualitasnya kurang, ya. Kemudian zaman yang kita juga berada di zaman yang paling
paling krusial, paling banyak dibicarakan tentang revolusi manajemen. Beberapa tool manajemen, peralatan pemikiran manajemen atau konsep-konsep manajemen yang lama itu sudah beralih berubah menuju kepada revolusi manajemen yang baru ya. Kita lihat ada namanya virtual management. Dulu nggak ada virtual management. Sekarang orang sudah bisa bekerja dengan kondisi seperti pandemik seperti ini. Kita berada di dalam posisi yang virtual. Kayak ini kita juga virtual online ya. Virtual management di manajemen pendidikan sudah mengarah juga ke virtual sekarang. Ya, seperti Zoom meeting juga sebuah revolusi yang berubah, mengubah tata cara pengajaran dan pendidikan ya. Nah, keempat zaman ini dalam gambar ini akan membuat perubahan paradigma manajemen. Jadi paradigma itu cara kita pandang atau lensa ya. Lensa kita untuk memandang dunia itu bagaimana, sehingga ini akan mempengaruhi tindakan kita terhadap kondisi yang sudah terjadi dalam zaman ini ya. Nah, perubahan paradigma manajemen akhirnya seperti pada minggu kemarin itu akan merubah juga desain sistem pengendalian manajemen. Jadi hal-hal inilah yang akhirnya merubah cara kita mendesain sistem pengendalian manajemen. Oke, kita ke next ya, slide berikutnya. Ini kalau kita berbicara pada minggu kemarin ya, ini pemacu perubahan itu ada 4 zaman tadi, misalnya pengaruh IT, pengaruh quality management, manajemen mutu ya, pengaruh juga globalisasi ekonomi. Nah, itu sebagai pemacu perubahan. Sehingga karakteristik lingkungan bisnis pun ikut berubah. Ya. Jadi pemahaman terhadap karakteristik lingkungan bisnis menjadi semakin penting pemahamannya. Akhirnya kita akan merubah secara awal secara 4 hal ini ya. 4 hal ini akan dipengaruhi oleh pemacu perubahan tadi ya. Pertama adalah paradigma, cara pandang, kemudian struktur juga berubah sekarang. Struktur organisasi banyak berubah, peramping dan sebagainya. Kemudian proses juga berubah, banyak menggunakan IT ya. Kalau kita lihat McD prosesnya semakin cepat ya. McD itu industri kuliner ya, yang kita banyak kenal ya. Jadi dia menggunakan work cell begitu, sistem sel kerja. Jadi orang bekerja di sekitar mesin-mesin peralatan mereka saja, dan mereka juga menentukan berapa lama misalnya sebuah produksi itu diproduksi misalnya ya. Lalu yang berikut adalah skill set, jadi sebuah kemampuan ya, jadi kesatuan kemampuan yang membuat konseptual pendesain SPN juga harus berubah. Jadi kalian tidak hanya harus dibekali dalam satu ilmu ekonomi saja, IT harus diperkuat gitu ya. Pemahaman IT, pemahaman cara manajerial, skillnya juga harus diperkuat. Oke, ya. Dan ada baiknya memang orang-orang yang berbicara dulu, kalau dulu perubahannya kalau S2 misalnya di pendidikan strata 2 hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengajar menjadi dosen. Namun perubahan paradigma cara pandang orang berubah, karena di dalam S2 itu ada skill. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang menerima karyawan dengan level S2. PT Pusri, Pertamina. Jadi perubahannya sudah sangat mendasar sekali ya, malah ke pendidikan. Karena mereka perusahaan-perusahaan besar itu mengharapkan skill yang lebih tinggi ya terhadap karyawan-karyawan mereka ya.
Gitu ya. Nah, ini zaman globalisasi ekonomi, coba kita lihat ya. Oke. Ada ini masih jalan ya screen-nya? Saya Pak tanya dulu sementara. Masih, Pak. Bagaimana? Jalan, Ya, Pak. kalau diingatkan karena memang kadang-kadang jaringan yang mempengaruhi screen-nya nggak jalan gitu ya. Kalau dia mengalami unstable, itu unstable biasanya screen-nya agak ngadat, ngelek kata orang. Oke. Zaman globalisasi ekonomi itu 4 proses globalisasi ekonomi ya yang memang mempengaruhi ekonomi yang ada dalam satu perusahaan. Oke. Mobilitas ya, meluasnya keangkatan kerja dan ide. Jadi idenya juga akan mempengaruhi angkatan kerja itu akan diperluas ya mobilitasnya, dan idenya juga akan mengalami banyak sekali perubahan-perubahan ya. Lalu juga membutuhkan keserentakan. Jadi dengan globalisasi ekonomi, ketika ada perubahan di negara maju seperti di Jepang atau Cina atau di Amerika, itu bisa sangat cepat ya diikuti negara lain. Kayak juga kasus pandemik ya. Ada beberapa kondisi misalnya bagaimana Cina mengatasi pandemik, bagaimana Swiss mengatasi pandemi cepat diketahui dan serentak di negara lain mengikuti cara perubahan di negara yang lain gitu ya. Lalu ada proses searching jalan bebas hambatan, proses untuk mencari jalan bebas hambatan. Kita tahu bahwa setiap negara itu memiliki beberapa aturan ya, beberapa peraturan yang memang terkait dengan penerimaan pajak dan sebagainya. Nah, dalam hal ini orang akan mencari jalan bebas hambatan ya. Jadi baik yang disebabkan oleh monopoli atau peraturan pemerintah ya, setiap hambatan dipecahkan sendiri oleh bisnis itu ya, melalui pencarian jalan bebas hambatan. Dulu kalau mau impor barang, kalau kalian mau belanja ya barang dari luar, itu harus izin ekspor, izin impor. Sekarang tidak lagi. Kalian bisa lewat Lazada nanti misalnya ke Amazon dan sebagainya. Itu juga sebenarnya bebas mengatasi hambatan ya terjadi, sehingga barang tersebutnya dikirim ya kita. Lalu yang keempat, proses globalisasi juga terjadi ya, meningkatnya juga proses kemajemukan yang menjadikan pusat tidak dapat lagi mampu mengendalikan semua urusan. Artinya tidak semua urusan itu dapat diatasi oleh pusat, misalnya ibu kota dan sebagainya ya. Tidak lagi dapat mengendalikan semua urusan ya. Sekarang ya dihajar dengan YouTube saja susah sekali pusat mengatur bagaimana pajak yang harus diterima oleh para YouTuber. Jadi hal itu juga harus dipertimbangkan ya. Kita lihat bahwa sangat banyak sekali orang bisa berpenghasilan menjadi YouTuber dan sebagainya ya. Lalu ada gambaran perubahan lingkungan bisnis di zaman globalisasi ini yang dikenal dengan 3C ya. Jadi 3C. Pertama, lingkungannya ya, ada lingkungan customer. Jadi di customer itu atau pelanggan itu memegang kendali, akhirnya memegang kendali. Jadi, banyak sekali perusahaan itu melibatkan customer dalam pendesainan produk. Lalu customer itu menentukan kalau diskon ya kami ambil, kalau nggak ada diskon enggak. Karena memang banyak sekali penawaran ya. Lalu ada lagi namanya competition. Competition ini adalah kompetisi sebagai persaingan ya. Ada Lazada, ada Bukalapak, ada, kalau kita bicara ini aja ya, bicara e-commerce itu. Berbicara e-commerce banyak sekali ya. Dulu ada perubahan yang menjadi berubah change ya. Jadi apa yang berubah? Ya perubahan itu sendiri.
Jadi ketika ada 4G dan 4G ketika ada 3G, 4G itu kan perubahan yang memang yang menjadi berubah sendiri gitu. Sehingga penjualan dengan e-commerce awalnya nggak terlalu rame misalnya. Sekarang di e-commerce-nya itu yang berubah, ya. Sehingga ini menjadi sebuah perubahan yang massal, ya. Gitu. Jadi mungkin sekarang banyak sekali misalnya kita membeli lewat e-commerce, lewat Lazada, lewat Tokped ya, Tokopedia dan sebagainya. Tidak lagi misalnya ke mall, udah malas ke mall gitu ya. Jadi itu juga perubahan yang harus diikuti para pemilik trading perdagangan para perdagangan misalnya seperti Matahari dan sebagainya ya. Jadi, nah ada pendapat Roosevelt Moskanter ya. Moskanter ini dia mengacu kepada jalan pikiran produsen ke logika customer. Jadi bagaimana produsen itu berpikir, bagaimana customer berlogika, ya berpikir ya. LP adalah logika produser, LC adalah logika customer. Logika produser, mereka membuat produk ya. Dan akhirnya logika customer mereka akan membeli jasa. Nah ini juga harus kita lihat ya bahwa ternyata tidak harus mengarah ke sana juga ya. Ya logika produser itu memaksimalkan return pengembalian dan logika customer bagaimana menghasilkan manfaat ya, menghasilkan manfaat terhadap sebuah produk misalnya ya, sebuah produk. Itu lebih ke arah bagaimana produk itu memberikan manfaat ya, tidak hanya pemikiran logika produser yang mengutamakan returnnya ya. Nah di logika produser dia akan khawatir akan kekeliruan yang terlihat ya. Menariknya jadi secara anomali si customer akan berpikir, mereka akan meninggalkan ketika produsen itu karena kekeliruan atau yang tidak terlihat tadi, mereka tidak akan menyampingkan ya, soalnya barang lain sih ya. Jadi ketika barang itu keliru dibuat, maka mereka akan meninggalkan produsen tersebut ya. Di produser ya atau produsen, dia menggunakan teknologi menciptakan produk, namun di logika customer kebutuhan mereka yang menciptakan produk ya. Jadi akhirnya customer akan berusaha juga bagaimana ketika dia memang membutuhkan, dia juga harus berpikir menciptakan produk yang ingin mereka inginkan dan itu ditawarkan ke produsen. Jadi logika produser juga kegiatan di organisasi untuk kenyamanan inter mereka. Nah, di logika customer kenyamanan yang mereka perlu utamakan. Jadi kalau dulu orang berusaha membuat nyaman di dalam karyawan, sekarang customer menuntut kenyamanan yang mereka ya, customer yang perlu diutamakan. Jadi ada anomali-anomali di sini yang perlu dipertimbangkan. Oke, seperti sudah Pak sampaikan tadi, ketika di zaman globalisasi ekonomi ini pusat tidak lagi berkuasa penuh ya. Kemudian semua perusahaan baik besar maupun kecil akan akhirnya menjadi perusahaan global dalam operasi bisnis mereka ya. Banyak sekali usaha kecil menengah di Cina itu menjadi global. Di Indonesia juga menjadi dibeli secara impor akibat adanya perdagangan elektronik ya. Perusahaan akan memfokuskan semua struktur dan proses sistem manajemen mereka ke customer. Jadi prosesnya, struktur mereka akan berubah bagaimana menuju kepada kepuasan pelanggan ya. Kemudian perlunya pengembangan improvement untuk menghasilkan value bagi customer, menghasilkan nilai bagi customer itu sendiri ya. Oke, yang berikut adalah
Nah, ini bagaimana di zaman teknologi informasi. Nah, ini ada ciri-ciri zaman teknologi informasi. Kita lihat tren pergeseran dari hard automation, jadi otomasi yang berat itu menjadi teknologi yang berbasis IT. Jadi robotik dan sebagainya itu sudah sangat dipertimbangkan ya. Jadi saya rasa teknologi seperti robotik juga akan menguasai ke depan ya. Kemudian pergeseran ke dalam cara kerja yang berbasis knowledge ya, berbasis pengetahuan. Ketiga, kemudian bergeser ke organisasi yang memiliki tanggung jawab berbasis terhadap tanggung jawab misalnya terhadap customer. Kemudian perdagangan melalui elektronik dan kekayaan perusahaan itu ya, welfare-nya itu ya, lebih banyak dihasilkan dari human asset, dari kemampuan tenaga kerja daripada financial asset. Nah, ini bergeser dia seperti itu. Jadi ketika seorang tenaga kerja itu terampil, sangat skill, maka itu akan menghasilkan banyak kekayaan bagi perusahaan. Jadi tidak hanya di keuangan ya, seperti itu ya. Jadi di aset keuangan saja, tidak hanya surat berharga dan sebagainya, tapi human asset itu yang akan menjadi krusial dalam hal menghasilkan kekayaan bagi perusahaan. Intangible asset menjadi kekayaan perusahaan yang paling berharga, aset yang tidak berwujud ya. Oke, misalnya property right ya, jadi hak cipta dan sebagainya. Jadi kayak Indomaret ya, jadi ada legal right-nya. Jadi apa namanya, hak cipta, hak hukumnya jadi menjadi sebuah kekayaan. Oke, prinsip-prinsip manajemen dalam zaman IT seperti ini, kita ingatkan bahwa kita berada di zaman 4 zaman sekaligus ya, sehingga kita harus memahami ini ya. Ya, dampak pekerjaan knowledge worker terhadap prinsip organisasi, manajemen. Organisasi harus memikirkan kecepatan ya, kemudian harus fleksibel di zaman IT seperti ini, dan harus membuat sebagai integrasi dan menemukan inovasi dengan menggunakan teknologi informasi yang ada ya. Lalu tetap mengutamakan pengendalian dan subsidiarity. Jadi sistem wewenang. Jadi misalnya perusahaan yang ada di Palembang diberikan wewenang sepenuhnya, dan malah akan dibuatkan satu PT sendiri malah. Misalnya itu kalau pada perusahaan-perusahaan seperti di mana yang ada beberapa di daerah gitu ya, dia sudah menggunakan sistem pertanggungjawaban responsibility system ya. Nah, ini ada beberapa yang dibuat secara table untuk kita memudahkan kita untuk memahami zaman strategic quality management ini. Jadi ada pendekatan dengan manajemen mutu ya. Tahun 1800 itu berdasarkan pemeriksaan ya. Jadi terhadap barang, misalnya mutu barang itu dia berdasarkan pemeriksaan. Lalu tahun 97 sudah bergerak kepada quality control, QC era. Jadi sudah masuk zaman pengendalian ya. Nah, di zaman 1930-an sudah masuk namanya assurance era, quality assurance era. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang mengatasi, yang bekerja sama untuk jaminan atas kualitas tadi, menjamin kualitas dari sebuah produk ya. Dan sekarang sudah masuk ke dalam SPM era sampai dengan sekarang ya. Siapa yang belum matikan ini? Masuk tapi nggak matikan itu ya. Oh, Pipin Dasari ya. Oke, kita lihat, ambil aja satu ini, penekanan pada keseragaman produk
ya, penekanan modal. Dan jadi produk yang dibuat itu pada tahun 1500 itu sama saja ya, sehingga visinya pada tahun 1930-an itu terjadi pengurangan aktivitas inspeksi karena memiliki quality control ya. Kalau kita sudah di quality, maka kita akan mengurangi aktivitas inspeksi pemeriksaan ya. Lalu pada tahun kita lihat saja 1980-an, kebutuhan pasar yang akan menentukan kualitasnya ya. Kebutuhan produk itu, tentang produk itu akan pasar, kebutuhan pasar dan customer yang diutamakan, dan customer sih akan yang menentukan sekali bagaimana produk itu mau dibeli atau tidak terhadap mutunya ya, gitu ya. Itu salah satu contoh saja ya. Nah, berikut kita ambil saja lagi siapa sih yang bertanggung jawab terhadap kualitas. Ambil lagi contoh ya, cara membaca tabel ini bagaimana gitu ya. Kalau tahun 1900, 1800-an ya hingga 1900 misalnya, itu ada dibentuk departemen inspeksi. Jadi betul-betul dibuat sebuah unit kerja ya. Lalu di tahun 1930-an bergerak selanjutnya ada dibuat departemen teknik dan produksi. Jadi inspeksi itu dibuat departemen. Lalu pada tahun selanjutnya semua departemen manajemen puncak itu memang sangat terkait dengan implementasi kebijakan kualitas ya. Dan selanjutnya pada era selanjutnya tetap setiap orang di dalam organisasi dengan leadership kuat, dengan pimpinan kuat ya, jadi itu mengutamakan terhadap bertanggung jawab terhadap kualitas. Jadi seluruh struktur yang ada di perusahaan itu akan bertanggung jawab sekali terhadap kualitas yang dikeluarkan, produk yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Oke. Nah, ini berikut bagaimana menggambarkan titik berat penanganan kualitas pada beberapa zaman ya, pada zaman strategi quality management ini, bukan pada zaman beberapa zaman. Bagaimana sih titik beratnya ya? Oke, pada zaman ini quality assurance, jadi jaminan itu sudah dimulai dari desain. Oke. Kemudian quality control ya, pengendalian terhadap kualitas ada di produksi. Jadi di awal sudah memperhitungkan tentang jaminan sebuah kualitas ya. Didesain kualitas itu, produk itu didesain dengan kualitas yang baik. Oke. Ini inspeksi di zaman inspeksi tetap digunakan, ada inspeksi pemeriksaan terhadap produk ya. Lalu akhirnya mau tidak mau kembali ke customer lah yang menentukan kualitas dari manajemen, kualitas dari mutu produk sebuah perusahaan. Jadi manajemen juga sangat harus berpikir sekali ya, bagaimana menjaga kualitas demi kepentingan tingkat kepuasan dari customer pelanggan. Ini prinsip-prinsip manajemen dalam strategi quality management yang perlu dipertimbangkan. Kemudian strategic value base ya, value base strategic itu ada teorinya sebenarnya, strategik berbasis nilai ya. Jadi kemudian kita, sebuah perusahaan itu harus memiliki keunggulan dalam bersaing ya. Caranya memang harus menyediakan nilai terbaik bagi customer dan menjadikan organisasi berbeda, unik dengan pesaing. Itu penting ya, hingga membuat beda itu akan menjadi hal yang akan berkenaan dengan kualitas manajemennya ya. Oke. Oke, sudah Pak Mud ya. Oke. Yang
yang baru masuk itu sarankan untuk memute-kan mic ya, karena memang pertama tidak menggunakan semua tidak menggunakan headset ya, jadi biasanya suara dari luar mudah sekali masuk ya. Kalau menggunakan headset itu teknologinya Pak kasih tahu 60% suara dari luar akan berkurang. Jadi suara dari luar itu tinggal 40%. Jadi di blur ya. Suara dari luarnya itu di blur, hanya dia mengambil suara dari apa? Dari mulut kita sendiri. Itu kalau pakai headset namanya. Oke. Ini yang revolusi industri. Kembali ke slide ya. Zaman revolusi manajemen ini sebenarnya sudah berjalan bertahun-tahun, sehingga sekarang diawali dengan revolusi industri ya. Di zaman Prancis dulu orang akan membuat industri, banyak industri-industri ya, dimulai dengan negara Prancis zaman dulu. Kemudian revolusi produktivitas ini sudah dilakukan oleh memang dimulai dari beberapa negara yang maju dulu ya, kemudian diikuti seperti negara Jepang yang kemudian revolusi produktivitas, dan sekarang dengan banyak teknologi yang sudah keilmuan yang sains yang hampir sama dimiliki dari berbagai negara, itu sekarang ada revolusi manajemen yang akan dirubah ya, merubah cara berpikirnya manajemen, strategik manajemen itu berubah. Oke. Nah ini kalau kita lihat, kita ambil contoh saja ya, manajemen masa lalu, kemudian manajemen masa akan datang ya. Ya dari sekarang sampai ke yang akan datang ya. Kita ambil aja kalau zaman dulu leadership, kepemimpinan itu berada di puncak, di atas sekali ya. Sekarang fleksibilitas dan permanen. Jadi sebuah leadership itu, kepemimpinan itu sudah mengalir ke beberapa manajer yang bakal bertanggung jawab. Kemudian dulu berdasarkan lebih banyak analisis kuantitatif ya, bagaimana menilai, menghitung. Sekarang lebih kepada masuk ke dalam zaman kreativitas dan intuisi. Jadi manajer itu harus memiliki intuisi dan kreativitas ya. Oke, zaman dulu, manajemen zaman dulu juga itu reaktif ya. Jadi menunggu baru artinya reaktif itu ketika memang ada yang risiko yang dihadapi mereka, baru mereka melakukan reaktif terhadap risiko atau menghindarkan risiko. Jadi zaman sekarang harus proaktif, harus duluan ya. Kalau dulu bagaimana customer membeli, sekarang harus cepat bagaimana cara membuat proaktif, membuat customer membeli ya. Bagaimana beda itu ya, bagaimana cara melihat customer membeli, bagaimana customer diajak untuk membeli. Kemudian kalau dulu kita menghindar risiko, sekarang harus memiliki keberanian menanggung risiko, hingga bagaimana kita meminimasi sebuah risiko. Jadi risiko tidak dihindari pada sekarang ya, jadi bagaimana menanggung risiko itu dan mengatasinya ya. Itu salah satu itu saja ya. Kalau dulu ada independensi perusahaan, sangat independen, sebuah perusahaan zaman dulu dianggap sangat independen. Sekarang ada ketergantungan di antara perusahaan. Ada virtual integration ya. Oke, jadi misalnya produk-produk dari Unilever itu sangat tergantung dengan kayak e-commerce ya, kayak Tokped, Lazada dan sebagainya, untuk memasarkan integrasi produknya secara virtual. Itu ya. Jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran manajemen masa lalu, artinya itu berubah, manajemen masa akan datang itu berubah, sehingga beberapa prinsip-prinsip yang lama itu perlu direvolusi, dirubah ya. Dan
yang terakhir ini penting, namanya pergeseran paradigma. Ya, seperti Pak sampaikan tadi bahwa paradigma adalah lensa yang kita gunakan untuk memandang dunia. Ya, bagaimana kita memandang dunia ini? Bagaimana seorang manajer itu memandang dunia itu penting ya, perubahan dunia ya. Dan paradigma ini, cara pandang kita ini akan menentukan sikap kita. Sikap kita menentukan tindakan kita, bukan begitu ya? Kalau sikap kita, kalau kita memandang sebuah, misal begini, ada orang tua memandang ketika anaknya main game ya, menggunakan IT, menggunakan HP, ya cara pandangnya beda-beda gitu ya. Ada yang memandangnya anak Anda tidak belajar gitu ya. Kemudian kita harus menentukan sikap kita. Kalau terus sikapnya orang tua itu ya disita misal HP-nya anak itu sebenarnya tindakan yang kurang baik juga kalau gitu. Jadi mau tidak mau ada paradigma yang harus bergeser ya. Anak-anak kecil sudah main HP, bagaimana cara pandangnya aja ya, bagaimana membuat pergeseran itu menjadi baik bagi sebuah pendidikan anak misalnya ya. Oke. Pergeseran paradigma. Pertama, normalisasi praktek manajemen yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini masyarakat. Lalu berada ke dalam tahap anomali ya, sebetulnya berbagai bukti yang bertentangan dengan asumsi manajemen. Oke. Kalau dulu manajemen harus meeting terus, sekarang kan cukup pakai Zoom misalnya, cukup pakai virtual, cukup pakai WA sekarang. Meeting by WA, WhatsApp, tidak bertemu ya. Kemudian penggantian. Tahap penggantian ini, paradigma sebelumnya digunakan untuk menjalankan bisnis, diganti dengan paradigma baru. Ya, sebuah paradigma yang dibangun atas dasar karakteristik lingkungan bisnis baru yang berhasil diamati. Jadi itu sih bab ini sebenarnya, chapter ini berusaha kita merubah, menggeser pemikiran kita ke arah pemikiran-pemikiran yang baru ya. Memang ada tahap anomali, tahap yang bertentangan, seperti orang tua yang menentang anaknya main game, itu juga sebenarnya anomali ya. Oke. Nah, tinggal bagaimana mensikapi itu saja ya. Oke. Bagaimana sih mensikapi ketika terjadinya. Kalau zaman sekarang kan karena teknologi semakin tinggi, orang kerja itu semakin mudah, sehingga banyak waktu mereka menggunakan, misalnya orang kerja di sela-sela kerja juga ada main game itu ya. Nah, itu sebenarnya paradigma yang harus dibuat baru, dibuat cara pandang baru, sehingga cara berpikir orang itu tidak hanya tidak memikirkan pertentangan. Jadi lebih ke dalam teamwork yang berhasil guna gitu ya. Dan paradigma manajemen sedang berlangsung sampai dengan sekarang. 3 hal yang biasanya sekarang berlangsung paradigma ini: customer value strategi bagaimana meningkatkan value nilai customer, itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan yang terus menerus, jadi continuous improvement ya. Customer value strategic, yang kedua continuous improvement, kemudian perubahan dari sistem organisasi. 3 hal ini, paradigma ini yang akan merubah cara pandang sebuah perusahaan dalam mengembangkan dan bertahan di tengah perubahan paradigma yang berlangsung atau di zaman yang sekarang ini berlangsung. Ada 4 zaman yang berlangsung sekarang ya. Saya kira ini saja yang bisa Pak sampaikan untuk mengantarkan kita lebih memahami tentang pengendalian manajemen dan mengantarkan kita ke dalam cara pikir kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang misalnya saudara tahap S1 ini ya, pada tahap ini kan semester akhir, kalian berdirektur itu akan merubah pemikirannya. Jadi kalau dulu customer value strategi sangat penting,
Customer sekarang tidak direpotkan kalau beli barang. Ada GoFood misalnya, ada itu sudah termasuk dalam value strategik ya. Ada GoSend sekarang, itu mereka perusahaan yang mampu memandang pergeseran paradigma itu ya. Kemudian continuous improvement, terus mengembangkan berbasis pengembangan yang ada ya. Oke, kalau dulu misalnya orang jual dimsum itu untuk orang rapat, sekarang dimsum itu untuk mahasiswa misalnya. Oke, kalau dulu angkringan itu dibuat pakai satu gerobak saja, sekarang angkringan dibuat satu pendopo. Pendopo itu satu yang luas ya. Jadi angkringan sudah berubah menjadi angkringan kafe karena teknologi. Memasarkannya juga angkringan juga by IT, by teknologi. Jadi kalau kalian mau mendirikan sebuah angkringan, berpikirlah bagaimana sebuah angkringan dipasarkan melalui e-commerce dan teknologi, ya, begitu, teknologi wisata, ya, informasi wisata dan IT wisata dan sebagainya, ya. Itu pengembangannya. Zaman dulu tetap ada sih, karena memang kita berada di 4 zaman, tapi pergerakan paradigma mereka yang tetap tinggal gitu, karena tidak mengembangkan ya begitu ya. Jadi pengembangannya itu sudah sangat luas. Kita ambil saja kalau angkringan zaman dulu pakai gerobak satu, sekarang orang bikin angkringan satu kafe ya. Di Jawa sudah banyak, di Palembang ini sudah mulai bergeser seperti itu. Jadi pengembangan misalnya metode-metode penjualan gaya klasik, gaya lama itu berubah akibat IT, akibat teknologi ya. Kemudian organisasi itu juga berubah. Zaman dulu orang harus rapat terus, sekarang tidak ya. Harus bisa menggunakan IT yang melakukan koordinasi. Saya kira ini saja Pak bisa sampaikan. Pak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.